Idul Fitri itu artinya jemaah sekalian, Idul itu artinya kembali. Fitri artinya hati yang bersih, hati yang bening. Hatinya itu bersih, bening dari penyakit-penyakit hati. Orang yang sampai hari ini belum bisa memaafkan orang itu sebetulnya tidak punya hak untuk Idul Fitri hari ini. Karena Idul Fitri itu artinya kembali kepada jiwa yang bersih, jiwanya bening, dan hanya jiwa yang bening yang boleh masuk surga. Hanya jiwa yang bening yang boleh masuk surga. Kita harus tahu jamaah sekalian, surga itu bukan tempat yang sembarangan. Surga itu bukan tempat yang sederhana. Surga itu tempat yang sangat mulia. Orang yang masuk surga itu hanya orang yang kembali kepada fitrah. Illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim, hatinya bersih, hatinya bening. Kemudian yang kedua, kalau ada di antara kita ini yang hari ini masih mengeluh terus, masih merasa kurang terus, itu berarti hatinya belum bersih. Sebenarnya dia tidak berhak untuk melaksanakan Idul Fitri. Kalau ada di antara kita ini ngomongnya masih kasar, bicaranya masih kasar kepada orang lain, suka suuzon, suka buruk sangka, jahat, berencana jelek kepada orang lain, orang itu pada hari ini tidak berhak untuk Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu artinya kembali kepada orang yang hatinya itu bersih. Oleh karena itu, orang yang Idul Fitri itu dia bersih seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Maka di hari yang fitri ini kita semua saling mengucapkan minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang kembali kepada kesucian. Jamaah sekalian yang sangat saya hormati, kita semua ini bisa kembali kepada kesucian. Tidak bisa kita sendiri melaksanakan itu jamaah sekalian, kecuali kita semua dibantu oleh Allah. Maka dari itu, mungkin sekarang ini, mungkin detik ini kita belum menjadi orang Idul Fitri yang sempurna. Sudahlah, tidak apa-apa jamaah sekalian. Tapi sekarang juga, saat ini juga kita sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka setelah kita mohon ampun kepada Allah, kita bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Mulai hari ini kita betul-betul menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita kalau hari ini sungguh-sungguh mau bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah, maka kita semua sudah punya hak untuk beridul fitri hari ini. Minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang kembali kepada kesucian. Wal faizin, orang yang bahagia dunia dan akhiratnya. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun sampai Ramadan yang akan datang, kita semua menjadi orang yang setiap hari tambah baik, tambah baik, tambah baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang yang bahagia. Bagaimana kita menjadi orang yang bahagia dan meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan tidak ada satupun di antara yang hadir dan keluarganya ini meninggalnya su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang sangat saya hormati, kita semua harus berusaha sekuat tenaga agar menjadi orang yang husnul khotimah. Sekarang ini kita mungkin banyak dosa, kemarin kita banyak dosa, sekarang juga kita tobat jamaah sekalian. Hari ini kita tobat sungguh-sungguh kepada Allah. Idul Fitri ini kita jadikan awal untuk tobat. Orang yang husnul khotimah itu jamaah sekalian, tidak mesti mulai kecil itu orang yang baik. Orang yang husnul khotimah itu tidak mesti dari kecil dia orang yang baik. Umar bin Khattab kurang apa jamaah sekalian? Dia orang jahat, tidak tanggung-tanggung. Yang ingin dibunuh itu bukan orang sembarangan. Yang ingin dibunuh itu Rasulullah. Tidak hanya ingin, Umar bin Khattab sudah bawa pedang. Tapi akhirnya jamaah sekalian, Umar bin Khattab masuk Islam. Dia bertobat dan menjadi orang yang baik. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, Umar itu nanti besok akan masuk surga bersama Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa disebut wafatnya nanti masuk surga bersama Nabi Nuh? Iya jamaah sekalian, kemungkinan
Mereka berdua sama-sama wataknya kasar. Meskipun kasar, tapi mereka tawadhu, mereka zuhud kepada Allah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq besok masuk surga bersama Nabi Yahya, karena mereka bersama-sama orang yang sabar. Insya Allah, yang sabar-sabar di antara jamaah ini besok masuk surga satu kloter, satu rombongan dengan Abu Bakar dan Nabi Yahya. Yang wataknya mungkin kasar tapi ibadahnya luar biasa. Umar itu singa di siang hari, lalu malam hari itu seperti burung kecil yang baru kehujanan dan kena angin. Seperti itu kalau malam. Mudah-mudahan yang hadir di sini yang wataknya sedikit kasar, tapi kalau malam tahajudnya luar biasa, besok masuk surga satu kloter, satu rombongan dengan Nabi Nuh dan Umar bin Khattab. Amin ya rabbal alamin. Lalu jamaah sekalian, bagaimana supaya kita ini hidup kita bahagia, hidup kita damai, hidup kita ini nanti meninggal husnul khotimah? Mohon diingat-ingat jamaah sekalian. Yang pertama, kita harus merasa senang. Dalam hidup kita harus merasa senang, merasa ikhlas, merasa ridho. Apapun takdir Allah, diberi rezeki apapun, kita harus senang, harus ikhlas. Supaya kita ini bisa bersyukur. Jangan lihat orang yang lebih kaya jamaah sekalian. Lihatlah orang yang lebih susah. Untuk urusan dunia, sampaikan kepada istri kita, sampaikan kepada suami kita, anak-anak kita, keluarga kita. Untuk urusan dunia, kita harus melihat ke bawah. Masih banyak orang yang lebih susah, masih ada orang yang lebih susah daripada kita. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau diberi cobaan berat, mungkin anak kita belum bisa diatur. Lihatlah orang-orang yang subhanallah, masalah ekonominya, masalah rumah tangganya, masalah anaknya itu bertubi-tubi. Kalau kita diberikan sakit, jangan melihat orang yang tidak sakit. Kalau sakit, lihatlah masih banyak orang yang lebih sakit daripada kita. Maka supaya kita bisa bersyukur jamaah sekalian, jangan sekali-kali melihat orang yang kendaraannya lebih bagus. Jangan kita melihat orang yang rumahnya lebih bagus, uangnya lebih banyak, bajunya lebih bagus, jangan. Kalau kita melihat orang yang lebih sejahtera terus, kita akan merasa kurang terus, mengeluh terus, akhirnya kita mati dalam keadaan tidak bersyukur. Itu namanya su'ul khotimah. Tapi kalau kita dalam hidup ini selalu senang, ya Allah, saya senang Engkau berikan rezeki 20.000, tidak apa-apa ya Allah. Saya tidak melihat rezeki itu, saya melihat siapa yang memberi, yaitu Engkau ya Allah. Seperti kita kemarin jamaah sekalian, ketika Presiden Jokowi datang, kita dikasih baju harga 20.000, senang sekali. Bukan bendanya yang kita senangi, tapi siapa yang memberikan. Itulah orang yang pandai bersyukur, itu orang yang tidak pernah mengeluh. Dia selalu menerima apapun rezeki, apapun takdir yang Allah berikan, dia selalu senang, selalu bersyukur, selalu ridho apapun keputusan Allah. Kemudian jamaah sekalian, kita semua ini diberikan hidup oleh Allah, diberi rezeki, masih bisa makan, masih bisa minum. Jangan dilihat banyaknya itu, tapi lihatlah siapa yang memberi, yaitu Allah. Mulai hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak boleh lagi mengeluh. Tidak boleh lagi mengeluh jamaah sekalian. Allah tidak senang orang yang mengeluh. Di dalam surat Ar-Rahman itu Allah mengulang 31 kali. 31 kali Allah mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kalian kok terus mengeluh? Kenapa kok kurang terus? Kok tidak cukup terus dalam hidup? Padahal Allah selalu berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'n. Padahal setiap detik, setiap waktu Allah terus mengurus kita. Setiap detak jantung kita, setiap helaan nafas kita, Allah terus mengurus kita. Maka jamaah sekalian, mulai hari ini jangan pernah kita mengeluh. Kalau kita mengeluh, berarti kita ini meremehkan Allah. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, kalau ingin hidup kita bahagia dan husnul khotimah, jangan sekali-kali melupakan dosa. Jangan sekali-kali melupakan dosa. Sekecil apapun, setiap hari kita istighfar, kita ingat, kita merenung. Sebab orang yang melupakan dosa itu cenderung istighfarnya itu seenaknya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tidak ingat dosa dia. Cuma mulutnya istighfar, tapi dia tidak merenungi dosa-dosanya. Coba kalau kita itu ingat dosa. Astagfirullahalazim, ya Allah, saya kok seperti ini terus dalam hidup.
Saya ini sudah umur, sudah tua. Masa keburukan ini kok saya terus lanjutkan terus? Istighfarnya sungguh-sungguh pasti disertai dengan linangan air mata. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, orang yang tidak ingat dosa itu cenderung merasa dia lebih baik dari orang lain. Orang kalau jarang istighfar dia merasa dirinya sudah baik. Padahal iblis itu dikeluarkan dari surga karena dia berkata, ana khairu minhu. Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari Nabi Adam. Maka jangan sekali-kali kita merasa lebih baik daripada orang lain. Akhirnya kita merasa sok suci. Merasa semua orang disalahkan. Semua orang masuk neraka kecuali dia sendiri. Jadi yang punya hak kapling itu cuma dia. Maka jamaah sekalian, itu akibat dari merasa tidak punya dosa. Padahal menurut Allah, yang kamu tuduh jelek itu, yang kamu tuduh lebih jelek dari kamu itu, kata Allah, itu bagi saya lebih baik daripada kamu. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, jangan seperti pepatah yang dihafalkan anak-anak kita di SD itu. Semut di seberang lautan tampak, gajah di depan matanya tidak kelihatan. Semut di ujung pulau Lembeh sana kelihatan. Sedangkan gajah besarnya sekali di depan kita tidak kelihatan. Maka jangan sampai seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir, supaya kita menjadi orang yang husnul khotimah, kalau kita punya kebaikan, kalau kita berbuat baik, kita beramal soleh, lupakan kebaikan itu jamaah sekalian. Kalau kita berbuat baik, segera dilupakan. Saya pernah haji, saya pernah umroh, lupakan. Saya pernah sedekah, lupakan. Sebab kalau dosa itu tidak pakai syarat rukun. Kalau dosa pasti langsung diterima. Tapi kalau kebaikan itu Bapak Ibu sekalian, syaratnya rumit. Syaratnya itu jelimet, orang Jawa bilang. Rukuknya bagus, iktidalnya bagus, tapi ternyata niatnya tidak bagus. Memberi bantuan, memberi uang, ternyata pencitraan, ingin disebut dermawan, ingin diliput oleh media massa. Bagus sedekahnya, tapi tidak diterima karena niatnya tidak bagus. Maka lupakanlah perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Seperti kita melupakan kotoran yang kita buang di WC. Orang bijak mengatakan, jangan menghitung ayam yang masih liar, hitunglah ayam yang sudah di kandang. Nah itu baru boleh dihitung. Ayam di hutan dihitung katanya miliknya. Hitung saja yang sudah di kandang. Apalagi hadirin sekalian, yang menyebabkan su'ul khotimah itu sudah mengingat-ingat kebaikannya, lalu dia mengungkit-ungkit kepada yang menerimanya. Itu batal semuanya. Pahala yang segunung itu bisa hilang dalam sesaat. Terkadang kita sering keceplosan. Kita pernah membantu orang, pernah menyumbang ini, menyumbang itu. Kita keceplosan bilang, oh itu kalau bukan karena saya, tidak akan seperti itu. Itu namanya tidak bagus jamaah sekalian. Dihapus semua. Pahala segunung itu dihapus semua. Maka kalau kita ingin hidup kita bahagia dan husnul khotimah, yang pertama tadi kita harus hidup selalu bersyukur. Harus senang dengan apapun takdir Allah. Yang kedua, kita selalu mengingat dosa-dosa kita terus. Supaya kita itu istighfar sungguh-sungguh. Nabi Muhammad itu manusia mulia, manusia suci. Satu hari itu bersumpah, saya ini istighfar satu hari 100 kali minimal. Maka istighfar tadi sambil kita merenungi setiap kekurangan dan salah-salah kita. Dan yang terakhir, jangan mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Supaya kita tidak merasa besar, supaya kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan hadirin sekalian, semua itu sudah digembleng, sudah dilatih selama kita puasa, selama kita tarawih, witir dan sebagainya itu, selama sebulan kemarin. Mudah-mudahan Ramadan dan Idul Fitri ini menjadikan kita lebih dekat kepada predikat muttaqin dan lebih dekat kepada predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du,
Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami. Ampunilah dosa-dosa mertua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa pasangan hidup kami. Ampunilah dosa-dosa anak cucu dan keluarga kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa semua pemimpin kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami. Bahkan ampunilah dosa-dosa para pahlawan kami yang telah mendahului kami. Ampunilah dosa-dosa seluruh muslimin wal muslimat di seluruh dunia. Allahumma ya Allah, jadikanlah negeri kami ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wal rabbur ghafur ya Allah. Negeri yang makmur, adil dan sejahtera ya Allah. Wabil khusus untuk kota Bitung ya Allah. Jadikan kota Bitung ini menjadi kota yang sejahtera ya Allah. Kota yang hidup rukun, damai berdampingan ya Allah. Kami berdoa ya Allah untuk pemimpin kami, bahkan untuk pahlawan kami, para TNI Polri. Berikanlah kebijaksanaan, berikanlah kemampuan dan kesabaran agar bisa menjaga keamanan kedaulatan bangsa kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami, maafkanlah kekurangan puasa kami kemarin ya Allah. Banyak kekurangan puasa kami kemarin ya Allah. Terimalah sholat wajib, sholat tarawih dan sholat witir kami. Maafkan ya Allah, masih banyak kekurangan dalam sholat kami kemarin ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah sedekah kami. Maafkan kami belum banyak sedekah seperti orang-orang kaya. Maafkan kami belum bisa ikhlas yang sesungguhnya seperti orang-orang yang sholat yang terdahulu. Allahumma ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami. Siapapun yang khatam Al-Quran ya Allah, baik pribadi ataupun jamaah ataupun keluarga, sesuai dengan janji Rasul-Mu, turunkanlah ya Allah 60.000 malaikat untuk mendoakannya. Allahumma ya Allah, jadikan setiap huruf Al-Quran yang kami baca dalam sholat selama Ramadan adalah sumber rezeki kami, menjadi obat untuk penyakit kami. Jadikan setiap ayat Al-Quran yang kami baca selama Ramadan, selama sholat, adalah ayat-ayat yang membimbing kami menjadi orang-orang yang husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah seluruh lembaran Al-Quran yang kami baca menjadi lembaran masa depan dunia dan akhirat kami. Jadikan setiap lembar Al-Quran adalah lembaran cahaya yang terang untuk masa depan anak cucu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah seluruh yang hadir di tempat ini dan keluarganya besok bisa kumpul di surga ya Allah. Bersama guru-guru kami, bersama para pemimpin kami, bersama ibu kami, bersama ayah kami tercinta, bersama mertua kami, bersama pasangan hidup kami, beserta anak-anak kami ya Allah. Jangan ada satupun keluarga kami yang tidak ikut bersama kami dalam surga ya Allah. Lalu tempatkanlah kami duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, jadikanlah seluruh yang mengamini doa ini akhlaknya seperti akhlaknya Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan anak cucu kami akhlaknya harum seperti akhlaknya dan keharumannya Nabi Muhammad ya Allah. Siapapun di antara kami yang banyak dosa ya Allah, dengan kekuatan doa ini bimbinglah ya Allah menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.